Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ma fis samawati wal ard wa ilallahi turja'ul umur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum syiyam kama kutiba alaikum walalakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai menyongsongnya nuzulul Quran. Marilah kita selalu mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya, karena hidayahnya, karena inayahnya kita bisa berkumpul bersama-sama di hari yang ke-19 di bulan Ramadan. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, ibadah puasa, ibadah tadarusan, doa, zikir, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi'in lain, termasuk kita semua sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti memelihara diri dan dari segala bentuk kemusyrikan dan kemunafikan, yakni dengan mentaati dan mengerjakan semua perintah Allah serta meninggalkan semua larangan-larangannya. Juga takwa yang dapat menumbuhkan amal-amal soleh yang nyata sebagai pembuktian kebenaran iman. Sebab segala perbuatan dan iman manusia, baik atau buruknya, merupakan pencerminan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah puasa kita pada sampai hari ini telah memasuki hari ke-19. Berarti kita sekarang dalam suasana memperingati nuzulul Quran, yaitu memperingati turunnya Al-Quran. Peringatan ini bagi kita kaum muslimin amat penting karena kita memperingati peristiwa besar yang terjadi pada sekitar 14 abad yang lalu. Peristiwa besar yang membawa pandangan-pandangan baru dari umat manusia terhadap alam semesta. Derajat manusia dan perikemanusiaan dan tata pergaulan hidup manusia juga membawa tuntutan dan harapan baru ke arah kehidupan yang lebih baik. Kita memperingati nuzul Quran karena kita berkeyakinan bahwa Al-Quran yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya rahmat terbesar pada umat manusia. Seluruh alam sebagai firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Yang artinya beberapa hari yang ditentukan ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda yang hak dan yang batil. Allah dalam berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. In kuntum amantum billahi wa ma
anjalna ala abdina yomal burhon yomal talgol jam'ain. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kamu turunkan kepada hamba-hamba Muhammad di hari Furqan, yaitu hari bertemunya dua pasukan. Jadi maksudnya pertemuan dua pasukan ini adalah pasukan antara pasukan Fir'aun, pasukan Quraisy dengan tentara Islam. Dalam pertempuran perang Badar yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Sedangkan hari Furqan ialah hari permulaan diturunkan Al-Quran. Maka kedua hari ini bersifat satu, yaitu sama-sama hari Jumat tanggal 17 Ramadan, walaupun tidak dalam tahun yang sama. Ayat yang mula-mula diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu surat Al-Alaq, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat 5. Iqra bismi rabbikal alladzi khalaqal insana min khalaq. Iqra rabbukal akram alladzina alamal bil qalam alamal insana wal malam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakanmu. Dia telah menciptakan manusia dari segala segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang penting, yang paling pemurah, yang mengajar dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa-apa yang tidak diketahui. Setelah itu Allah menurunkan ayat selanjutnya, yaitu Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir kum fajir wa rabbuka faqbir wa syaka wa tahir wa jurja wa khar. Yang artinya, hai orang-orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatanmu dosa tinggalkanlah. Ayat yang pertama kali diturunkan, yaitu surat Al-Alaq ayat 15, tidak mengandung dakwah. Ayat itu hanya bersifat menyiapkan Nabi Muhammad untuk menerima tugas. Namun setelah diturunkan Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 5, barulah Nabi Muhammad SAW menjalankan perintah dakwah secara terang-terangan dan diikuti oleh ayat-ayat selanjutnya yang digunakan sebagai pedoman untuk dakwah yang mengandung perintah dan larangan. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, perlu kita kemukakan bahwa di antara surat ayat-ayat Al-Quran tidak sedikit yang diturunkan karena adanya suatu peristiwa. Dengan demikian, Nabi kita Muhammad SAW selalu memperoleh bimbingan dan petunjuk-petunjuk yang jelas dalam menuntun umatnya. Kata-kata dan amal perbuatan Nabi merupakan taksiran yang tepat dari ayat-ayat suci Al-Quran, sehingga seluruh umat Islam dimanapun berada dan dalam keadaan bagaimanapun harus senantiasa mengikuti jejak dan langkah Nabi Muhammad SAW tanpa adanya keraguan sedikit pun, sebagaimana dibantu oleh Allah. Misalnya Al-Quran menerangkan tentang perintah melakukan sholat 5 waktu. Namun perintah itu hanya bersifat garis besar saja, karena cara-cara melaksanakan tidak diterangkan dalam Al-Quran. Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk melakukan sholat 5 waktu itu menurut cara-cara sholat yang dilakukan oleh beliau. Sebagaimana sabda Nabi yang artinya, laksanakanlah sholat itu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Berdasarkan hadis tersebut di atas, maka para sahabat dan seluruh umat Islam, baik wanita maupun pria, melaksanakan sholat seperti yang lazim kita laksanakan sekarang. Sebab praktek-praktek sholat seperti itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad pada pertama kalinya ketika beliau sedang berada di Gua Hira pada malam Jumat bertepatan dengan 17 Ramadan tahun ke-41 dari kelahiran beliau, atau pada tanggal 6 Agustus 610 Masehi. Kebanyakan ulama menetapkan bahwa hari penghabisan turunnya Al-Quran ialah
hari Jumat 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah atau tahun 63 dari kelahiran Nabi Muhammad. Pada saat ini Nabi Muhammad SAW sedang berwukuf di padang Arafah pada saat itu, ketika sedang menyelenggarakan haji yang dikenal dengan haji wada. Kebanyakan ulama tafsir menetapkan bahwa sesudah hari itu tak ada lagi ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan untuk menerangkan hukum setelah haji wada, yaitu setelah 18 hari beliau wafat, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ayat yang terakhir turun menurut pendapat para ulama adalah surat Al-Maidah ayat 3, yang artinya pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kuucapkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sekarang ini sedang berbicara tentang nuzul Quran, sampai wajarlah bagi kita sebagai hamba Allah secara khusyuk dan rendah hati menghayati suatu malam diturunkanlah Al-Quran sebagaimana disebut dalam surat Al-Qadar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab suci Al-Quran tidak langsung diturunkan secara sekaligus kepada Nabi Muhammad SAW, melainkan secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit sesuai dengan keperluan serta situasi dan kondisi yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 106 yang artinya, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacanya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkan bagian demi bagian. Cara penurunan ayat Al-Quran itu akan lebih mengena dan lebih mudah diterima oleh beliau dan para sahabat-sahabatnya. Oleh karena itu pada waktu itu tidak sedikit para sahabat Nabi yang mampu menghafal Al-Quran di luar kepala. Beberapa fungsi Al-Quran sebagai kitab suci adalah sebagai petunjuk Al-Huda, pemisah antara yang hak dan yang batil, Al-Furqan, penjelasan Al-Mubayyin, mengarahkan kepada setiap yang berguna, Ay-Rusdi, sebagai bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmah, menerangkan kehidupan, An-Nur, obat batin, Asyifa, dan lain-lainnya. Demikianlah mungkin Bapak bisa sampaikan sekedar menjelaskan mengenai menyongsongnya nuzul Quran pada tahun ini. Terima kasih atas perhatiannya dan maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.